pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku manusia. Hai, saya Grace Rosalina. Agnia. Saya Maya. Hari ini kita akan membahas mengenai kejadian saat Satgas. Apa aja sih kejadian saat Satgas yang terjadi? Check it out. I know it's been a while. Biasanya satgas-satgas yang sering kita terima tuh ada satgas olahraga seperti futsal, Badminton, basket, tenis meja, karate. Kejadian-kejadian yang sering terjadi itu biasanya mereka terkilir, terus tabrakan antar pemain, terus perpindahan itu lokasi. dislokasi tulang. Yes. Dan Dan banyak sih hal-hal yang tidak terduga seperti modus. nah itu buat yang satgas hati-hati ya, kalau ada cowok ngedeketin pura-pura sakit tapi ternyata Hanya modus. langsung yuk kejadian-kejadian yang sering terjadi dan bagaimana cara menangani. Nah, peralatan-peralatan yang sering dibawa pada saat satgas olahraga itu biasanya kita ada masker, lalu ini ada latex, ada SD dan biasanya kita juga membawa cooler bag. Lalu ini ada tas guru, I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch my photos. Where you go? Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. Hal-hal yang perlu diingat ketika kalian satgas olahraga. Pertama, jangan masuk sebelum wasit mempersilahkan, karena percuma dong kalian masuk tapi nggak bisa ngasih pertolongan pertama. Jadi kalau ada kejadian pemain terluka atau cedera, tunggu wasit mempersilahkan. Oke. Dua, lihat korbannya. Kalau kalian sudah masuk, lihat korbannya dan tanya apa yang sakit, lalu kita tangani sakitnya. Seperti berikut ini. kalau misalnya ada orang kesleo, setelah wasit mempersilahkan masuk, kalian bisa ambil ice bag dulu. Cara bukanya tinggal diputar. Nah, ini nanti dimasukin es. Setelah dimasukin es, kalian tutup lagi. Lalu tempel pelan-pelan pada bagian yang sakit. Misalnya yang sakit sebelah sini, maka kita tempel pelan-pelan. Seperti ini. Nah, ini dilakukan sampai rasa nyeri agak sedikit berkurang atau sudah merasa baikan. Seperti ini. Kita pakai mitela, improvisasi untuk peralatan yang ada. Seadanya, kalau bisa itu dipakai. Ini saya contohkan bagaimana sih caranya kalau misalnya nggak ada ice bag, tapi kita harus menggunakan mitela. Kenapa sih pakai mitela gitu, nggak langsung aja? Karena kita nggak boleh menempelkan langsung es pada kulit. Itu bisa terjadi pembekuan darah. Seperti ini ya caranya. Caranya terserah kalian, yang penting nanti ini tidak langsung nempel di kulit dan bisa ditali ke kaki atau bagian yang luka pada penderita. Ini nggak usah langsung ditali, nggak apa-apa, langsung disilamkan. Seperti ini. Ini nanti jika korban sudah merasa nyerinya agak berkurang, bisa dilepas.
kemudian atau satgas-satgas yang sering kita terima, selain satgas olahraga yaitu ada satgas makrab, utadama, kemah, pembekalan dan lain sebagainya yang bersifat indoor maupun outdoor tapi menggunakan waktu dan Berdurasi waktu lama. yes, seperti itu. Keluhannya itu biasanya dari yang mulai ringan sampai yang Berat. berat. Yes. Kalau yang ringan Itu tinggi bukan berat. berat, berat, berat. Seperti itu ya. Pokoknya berat ya menurut kami karena kami hanya manusia biasa. Maksudnya bukan manusia atau bukan Kita bukan orang bidangnya. yang ahli di bidang itu, tapi kita hanya penolong pertama. Iya, dibekali ilmu karena kami adalah orang yang terlatih seperti pengertian keterangan pertama. Oke, keluhan-keluhan ya yang mulai dari yang ringan sampai yang berat itu seperti pusing, sakit perut, sakit mah, asma, mual, pingsan, dan kalau yang berat biasanya itu penyakit yang dari bawaan seperti sakit jantung, patah tulang belakang atau patah tulang yang lainnya. Setelah itu nanti biasanya juga ada yang komplikasi atau lain sebagainya. Pokoknya itu penyakit yang dari dirinya sendiri. Ya, jadi dia punya riwayat penyakit itu yang berat dan biasanya kalau dia udah mulai kambuh kita bawa ke rumah sakit. Ya, kita hanya menunjang agar dia tidak kehilangan nyawa dan memberi rasa nyaman. Itu adalah tujuan dari klinik. Untuk penanganannya itu bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama dan paling sering kita jumpai itu pingsan. Nah, pingsan itu ada 3 macam ya kalau menurut kita. Yang pertama pingsan beneran. Yang kedua pingsan karena pura-pura. Yang ketiga pingsan karena dia masukkan roh halus. Jadi itu tuh kita harus pintar-pintar memahami itu tuh pingsannya karena apa. Karena memang dia pingsan beneran, karena pingsan dia pura-pura karena capek ya, malah cukup kadang ya. Terus yang ketiga itu karena dia ngalamin dari sesuatu yang untuk penanganan yang pertama apa Mbak Kita Grace? bahas yang pura-pura dulu aja ya. Oke, karena itu yang kita bahas. Jadi biasanya ya kalau misalnya ada yang pura-pura pingsan udah dicubit, udah dibawa-bawain pakai alkohol swab. Diginiin. Iya. Itu namanya alkohol swab. Biasanya kalau dia yang pura-pura pingsan, matanya itu kedip-kedip, walaupun dia memejamkan mata tapi dia kedip-kedip. Ya, terus kalau dimulai Jadi kalau saya dibuka itu bola matanya tidak berhenti di satu tempat tapi mengikuti kemana dia melihat. Yang ketiga itu pingsan karena kemasukan roh halus. Biasanya ada yang kalau misalnya kemasukan roh halus tuh dia udah dibangunin tapi nggak bangun-bangun. kayak malah Ada juga yang tiba-tiba bangun terus histeris. juga yang ketawa. Iya, tiba-tiba bangun terus ketawa. Bayangin perasaan kalian. Kalau enggak nanti meluk. Kalau enggak tuh bilang macam-macam karena itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus ya, khususan yang bisa. Dan kita Terus biasanya kalau lagi yang lagi jalanan itu kita nggak boleh deket dulu. Terus yang langsung datang orang bisa kayak gitu. Cukup sampai situ ya. Kalau yang pingsan beneran gimana Mbak Grace? Kita lihat langsung di penanganannya. Oke. Untuk penanganan pingsan itu biasanya kita tinggikan kaki itu lebih dari jantung biar sirkulasinya itu darahnya itu lancar atau oksigennya itu bisa ke otak biasanya terus itu segar. Terus orang-orang yang biasanya pada berkerumun pada depo itu biasanya kita suruh jadi biar darahnya itu segar jadi dapat sirkulasi udara psikopat. lihat dulu keadaannya jika ada yang pingsan, apakah korban aman ditolong di situ dan apakah korban nyaman ditolong di situ.
karena kita kalau menolong itu diperlakukan posisikan korban itu satu sisi. Bagaimana kalau kita ditolong dalam posisi itu, apakah nyaman? Lalu jangan lupa kalau mau nolong itu pakai APD, minimal pakai sarung tangan pakai masker. Selanjutnya, Yang pertama, kalau misalnya korban memang sudah dibawa ke tempat yang lebih nyaman untuk menolong dan aman, biasanya kita bawanya ke pos P3K. Pastikan korban pada posisi anatomi terlebih dahulu yang benar. Nah, silakan Kak. Pertama itu respon suara. kita panggil Mbak, Maya, seperti itu. Jadi ada 3 ya, dari jauh, sedang, dan juga dekat. Kalau misalnya mereka memang belum merespon antar suara yang kita keluarkan, selanjutnya respon Darinya kita kutipnya seperti ini ya caranya teman-teman. seperti itu. Kita kutip seperti ini lalu kita pisah ya. Nah, selain itu kita juga bisa membangunkan korban itu dengan memberi bau-bauan yang menyengat. Bau-bauan yang menyengat itu bisa dengan minyak kayu putih, minyak kelapa ataupun alkohol swab yang tadi sudah kita kasih contoh. Nah, penanganannya itu jangan langsung ditaruh ke hidung korban, tapi kita taruh di tangan kita dulu, baru kita bau-bau ini sambil bisa kita panggil. Nanti kalau korbannya udah sadar, ditanya mau posisi yang enak gimana ataupun bisa tiduran aja. Terus kalau misalnya korbannya udah sadar, tanyain apa sih yang dirasain gitu, pusing atau bagaimana. Kalau misalnya nanti pusing, tanya, atau misalnya sakit perut, udah sarapan atau belum. Kalau dia dan biasanya dia belum sarapan, bisa jadi pusing atau mungkin bisa. Nah, yang kedua itu kita Penanganan untuk pusing. Nah, kalau biasanya pusing itu dia pusing kan ke posko P3K setelah dievakuasi, biasanya kita tanya pusingnya kenapa gitu. Biasanya kalau misalnya dia belum sarapan, itu nanti kita kasih roti. Ya, di sini kita ada roti. Ya, terus kalau misalnya kita kasih roti, tanya mau minum obat apa enggak. Kalau misalnya mau minum obat, kita memberi obat, tapi enggak sembarangan obat kita kasih. Iya, dan nggak selalu kita kasih obat untuk yang sakit. Jadi kalau misalnya pusing belum sarapan, nanti kita kasih roti, terus tanya mau minum obat apa enggak. Kalau misalnya enggak, dia butuh istirahat, dia istirahat. Nanti kalau misalnya dia udah cukup istirahatnya, kita persilahkan ya, kita persilahkan bangunkan dan persilahkan untuk kembali mengikuti kegiatan. Yang selanjutnya itu adalah penanganan asma. Ya, penanganan asma itu kita lakukan dengan pertama mengevakuasi korban. Apapun itu kita evakuasi korban dulu. Ya. Selanjutnya kita beri ruang seperti kita kalau ada orang yang pingsan. Dan kita dudukkan 45 derajat. Pokoknya setengah duduk seperti itu. Lalu Hal pertama, kalau misalnya ada orang yang asma itu ditenangin dulu, terus suruh dia atur nafasnya. Kalau dia diminta buat atur nafas dan sudah atur nafas tapi dia tetap belum bisa untuk sesak nafasnya belum selesai, tetap masih ya seperti itu, tetap masih asma, baru kita kasih oksigen ya. oksigen. Kita kasih instruksi 1, 2, 3 hirup gitu. Jadi biar nggak sia-sia kita memberikan oksigennya. Jadi caranya ini kan botolnya dibuka. Ini kayak gini guys. Bukan Terus dipotong-potong. ini kita masukin si bolongannya. Ini ada bolongan kayak gini. Ada lubangnya. Nah, Ya. yang ada lubangnya itu Itu di bawah. Di bawah. Ya. Nah kayak gini ya, ini bolongannya di bawah. Lubang. Ya. Terus kayak gini, ini dipasang di sini. Jadi dikasih aba-aba dulu. Pada hitungan ketiga tarik nafas ya Mbak. Nah nanti 1, 2, 3 baru dihirup. Seperti itu. Selanjutnya penanganannya adalah seperti ini.
penanganan ketika ada asma ataupun infeksinya nggak apa-apa kita kalau ada yang asma biasanya kita pasang ini dulu ya. Kalau udah ini dipasang di hidungnya korban, terus karena tadi korban sudah ditenangkan, terus waktu kita taruh di hidung kita kasih aba-aba 1, 2, 3 untuk menghirup seperti ini ya. Mbak Maya hitungan ketiga sebelum hirup ya. 1, 2, 3. Nah, ulangi beberapa kali sampai korban itu merasakan nyaman atau enak dari kondisi sebelumnya. Oh ya, posisi korban juga harus 90 atau 45 derajat dengan posisi seperti ini ya. Jadi ada penyangganya, ada orang di belakangnya ataupun disandarkan di tembok seperti ini. Selanjutnya itu ada sakit perut abnormal ataupun sakit perut karena nyeri yang high. Itu bisa kita tanya karena korbannya sadar guys. Nah kalau udah ditanya itu sakit perutnya karena apa? Jadi biasanya kan ada karena nyeri head, ada karena mah. Nah, biasanya kita tanya dulu karena apa. Kalau misalnya karena dia punya riwayat penyakit mah, itu kita kasih obat untuk menurunkan asam lambungnya yang sudah naik. Nah, setelah beberapa saat kalau misalnya dia udah nggak mual lagi atau sudah merasa perutnya sudah bisa menerima asupan gizi, nah nanti baru kita kasih roti atau kalau misalnya dia bawa bekal, dia diminta untuk memakan bekalnya. Terus setelah itu kalau misalnya dia karena sakit nyeri haid, kalau misalnya dia karena nyeri haid itu biasanya kita kasih hangat-hangat pakai Buli-buli kayak gini. buli-buli. Nah, diisi air panas. Diisi air panas ya. Ditaruh di perut. Dieluk. Untuk selanjutnya kita punya kejadian kalau misalnya malam-malam terus dia butuh kehangatan. Ya, nggak bisa. Kalau misalnya Tanda guys. dia punya riwayat alergi dingin, atau kalau misalnya malam-malam kegiatan outdoor gitu kan memang dingin, nah atau kalau misalnya di alam bebas tuh itu dingin banget dan biasanya yang paling banyak terjadi itu kita hipotermia. Nah, caranya yaitu kita hangatkan. Kalau yang cowok sama-sama cowok biasanya mereka buka baju terus dia peluk. Skin to skin itu cara yang paling efektif, itu saling memeluk satu sama lain dan itu langsung skin to skin. Jadi biasanya kalau cowok sama cowok, cewek sama cewek. Tapi buat kalian yang cewek abis-abis nggak boleh modus. Nggak boleh modus. Yang boleh modus mana aku? Enggak. Nah kalau enggak juga sama, kita kasih pakai beli-beli atau bisa kita improve pakai botol marjan, botol aqua, tupperware, pokoknya botol-botol yang tahan panas. Jadi kalau misalnya yang paling efektif itu diberi di dada. Jadi karena sini untuk jantung mengalirkan darah, jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu biar hangat, kasih ke buli-buli, dikasih ke atas dada. Terus kalau misalnya dia hipotermia, diselimutin dengan selimut ya, banyak selimut sampai dia merasa hangat, itu jadi kayak mumi. Iya, terus bisa dikasih minuman hangat seperti teh hangat atau Air putih hangat juga nggak apa-apa. yang penting minuman yang hangat. Selanjutnya itu adalah sakit karena dia memang mempunyai riwayat sakit seperti jantung, Paru-paru, tenggorokan, enggak, canda, patah tulang, ya komplikasi, retak tulangnya. pokoknya yang riwayat itu tuh banyak ya guys. Jadi itu kita sebisa mungkin memberi rasa nyaman si korban, atau kalau si korban masih mau konsumsi obat kita bisa kasih obatnya. Tapi kalau sudah lebih dari kita udah nggak bisa langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan. Jadi yang pertama itu dia punya riwayat patah tulang dan dia udah pernah dioperasi.
biasanya untuk kalau yang satgas itu paling aware atau paling yang harus diperhatikan itu kalau dia pernah operasi karena patah tulang dan keadaan di situ itu dingin, itu benar-benar harus diperhatikan karena itu tulang kalau misalnya dingin banget gitu langsung nyeri ya. Jadi biasanya yang misalnya pernah patah tulang dan dia nggak bisa kedinginan gitu, biasanya dia istirahat di puskesmas kesehatan kalau kiatnya berat dan diberi hemat-hemat pakai. Pokoknya buat mereka yang pernah riwayat penyakit patah tulang itu kegiatannya harus diringankan dan suruh istirahat aja. Soalnya kalau misalnya udah kambuh kita yang sulit, apalagi kalau misalnya dia punya riwayat penyakit patah tulang atau retak tulang belakang. Intinya untuk mereka semua yang punya riwayat penyakit itu kalau misalnya udah mulai kambuh harus langsung dimobilisasi ke fasilitas kesehatan gitu ya. Selanjutnya Praktek pembalutan. Ini adalah kita akan melakukan pertolongan pada luka. Nah, lukanya bisa luka lecet, luka terbuka, ataupun luka sayatan. Pokoknya luka ya. Pertama, kalau lukanya itu terbuka dan besar, darahnya keluar terus, kita hentikan perdarahannya dulu gunakan mitela ataupun kasa ataupun alat untuk menyekasi luka. Jadi kita taruh di luka, kita tahan sampai lukanya itu berhenti. Kalau misal ini lapisan pertama dia tembus, kita tambah pakai mitela yang kedua seperti ini. Kalau lukanya masih tembus darahnya, yang kedua ini diambil, tapi yang pertama nggak usah, kita ganti yang baru seperti itu. Seterusnya sampai si darahnya agak terkendali seperti itu, terus kita balut. Bisa seperti ini ya sayang. Ini seperti ini, lalu kita balut. Ini terus kita bawa ke fasilitas kesehatan kalau lukanya itu besar dan berpotensi untuk jadi perdarahan yang lebih ya, bisa dijahit nanti lukanya. Oh ya, kalau luka yang besar dan butuh dijahit itu kalau lebih dari 6 jam itu udah nggak bisa dijahit ya, kecuali dibuat luka baru sama si dokternya. Biasanya kalau udah 6 jam itu nggak dijahit lagi, hanya diberi pembalutan seperti ini. Setelah luka kita bersihkan dengan bikarbonat FCl ataupun air mengalir, itu kita bisa taruh ke air mengalir atau kita taruh di kasa ya. Nah, arahnya itu keluar seperti ini. Misal ini lukanya. Dan misal ini lukanya ya guys. Nah, kita bersihkan ke arah luar. Jadi setelah kita kasih antiseptiknya, kita bersihkan ke arah luar seperti ini, pelan-pelan guys. Nah, kalau udah bersih kita kasih betadine. Betadine-nya biasanya saya taruhnya itu di pinggirannya aja ya. Ini misalnya udah dibuka ya, kita taruh di pinggiran aja, nggak apa-apa, kita taruh pinggirannya aja ya guys. Nah, kalau udah baru kita tutup lagi dengan kasa steril. Anggap saja ini kasa steril. Nah, setelah kasa sterilnya diukur dulu, baru kita tempelin like this, and then kita pakai plester gulung. Pakai plester cepat juga nggak apa-apa kalau ada, seadanya dan secukupnya. Pakai Hepavik juga bisa ya guys. Kalau udah, potong secukupnya. Aku biasanya potong-potongin dulu ya, jadi nanti gampang tinggal matainya.
saja seperti ini. Nanti diimprovisasi kalian mau bentuknya kayak gimana. Biasanya kalau orang sakit itu mau yang rapet atau ada yang mau yang terbuka gitu, nanti disesuaikan saja. Terima kasih. Sekian video dari penjelasan dari kami mengenai PP saat satgas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Datang di sini. Sini. Kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.